Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was sahabati wat tabi'in wat tabi'in ihsan ila yaumil khususan hadrati mu'allifi hadzal kitab wa jami' masyaykhihim qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurihum wa yu'li darajatihim wa 'ada 'alaina min barakatihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza syamsun badat karumayhina sholali isyraqin wa qur'anan tala khizban fa'aktsara bitti'adzin ma'al adab wa huduri qalbin khashian wa murattila. Hatta idza syamsun badat, hatta idza badat, sehingga apabila sudah tampak apa syamsun matahari, hatta idza badat, sehingga apabila sudah tampak apa syamsun matahari, karumaihinan, seperti seukuran tombak sekitar 4 dhira. 4 dhira sekitar ya 2,5 meter, 2 meter sampai 2,5 meter. Jadi matahari sudah terbit kira-kira ya 2,5 meter. Sholat, maka sholat siapa man, sholat li isyrokin, untuk sholat isyrok namanya. Wa Qur'anan tala, wa tala, dan membaca siapa man Qur'anan akan Qur'an. Membaca khizban, satu hizib, khizban satu hizib atau satu bagian tertentu dari Qur'an, biasanya ditandai dengan huruf ain, yaitu fa'aktsara, maka fa'aktsara atau lebih banyak, fa'aktsara atau lebih banyak. Cara membacanya bitti'adzin, dengan mengambil pelajaran, bitti'adzin, dengan mengambil pelajaran, ma'adabin, disertai dengan tata kerama atau adab, wahuduri kolbin, dan disertai dengan hadirnya hati, khosyian, secara khusyuk, wa mutarattilan, dan secara tartil. Wa murattilan, dan secara tartil. Jadi bait ini masih melanjutkan yang kemarin tentang bagaimana membagi waktu 24 jam dalam kehidupan sepanjang hidup. Nah, kemarin ba'da subuh sudah. Nah, sekarang begitu matahari sudah muncul, yang sekira sudah naik setinggi 2,5 meter, apa kegiatan berikutnya? Sholali isyraqin, melakukan sholat isyraq namanya. Sholat karena matahari sudah mulai bersinar dengan terang. Nah, ada perbedaan pendapat antara ulama, apakah sholat isyraq itu yang dimaksud itu ya sholat duha. Nah, ada yang mengatakan sholat duha dengan sholat isyraq itu sama, ada yang mengatakan berbeda. Nah, menurut Kiai Musonef dalam kitab ini, itu memilih pendapat yang berbeda. Jadi antara sholat isyraq dengan sholat duha itu berbeda. Sholat isyraq itu sholat dilakukan ketika matahari sudah mulai menampakkan diri
dengan bersinar terang. Jadi sekitar tingginya ya 2 sampai 2,5 meter. Nah, setelah salat isyraq wa Qur'anan tala hizban, kegiatan berikutnya adalah membaca Al-Qur'an 1 hizib fa'aksaro atau lebih banyak. Membaca Quran. Membaca Qur'annya bitti'adzin, dengan diambil pelajaran apa yang ada dalam Quran itu, diresapi. Nah, itti'at mengambil pelajaran itu hanya tercapai kalau baca Qur'annya itu dibaca secara difahami maknanya, kemudian diresapi, kemudian diambil pelajaran. Ma'adabin disertai dengan toto kromonya, adabnya dilakukan, dijalankan. Misalnya pakai pakaian yang bersih, pakai peci, jangan gundulan, kemudian menghadap kiblat, suci jelas, baik suci dari hadas maupun dari najis, menghadap kiblat, tenang, duduk yang antem, tumak nina. Nah, jadi digambarkan itu seperti kita itu membaca di depan Gusti Allah. Gusti Allah mendengarkan bacaan kita, sehingga betul-betul khusyuk, betul-betul madep manteng kepada Allah. Itu toto corone adab ketika baca Quran seperti itu. Wa huduri qalbin, hatinya juga dihadirkan ketika membaca itu, sehingga antara pikiran dan hati itu angen-angen memikirkan, mengambil pelajaran dari apa yang dibaca. Khosyian dengan khusyuk, wa murattilan dan dengan tartil. Tartil itu artinya bacaannya itu antar huruf satu dengan huruf yang lain itu ya jelas pemisahannya, tidak terlalu cepat, makhrijul hurufnya dipaskan, tajwidnya, aturan panjang pendeknya itu juga dipaskan. Itu namanya tartil. Jadi bacaan Quran yang tartil itu adalah bacaan Quran yang mengikuti aturan tajwid, panjang pendeknya, makhrijul hurufnya, wakof dan wasolnya itu diperhatikan. Oke. Terusnya, wadawa ukol bi khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khola wa qiyamul lailin wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus sholihinal fuddola. Wadawaul qalbi, adapun obatnya atau tomboy hati, obatnya hati. Hati kalau pusing, judek, wis buntu, nah, obatnya iki ada 5. Bagaimana dilakukan oleh orang Jawa? Tombo hati iku 5 diambil dari sini nih. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua dewek zaman dulu itu isinya juga kitab ternyata. Wadawa'u qalbin, adapun obatnya hati itu khamsatun ada 5. Obatnya hati ay dawa'ul qalbi ay asbabu solahi alladzi idza wujida wajada solahu sayyid adha. Jadi obatnya hati, bagaimana hati itu selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, sehingga dengan baiknya hati itu seluruh perilaku anggota tubuh itu menjadi baik. Nah, agar bisa seperti itu bagaimana? Obatnya ada 5. Pertama, fatilawatun, maka membaca Quran. Bacanya bitadabburil makna, dengan memikirkan maknanya, meresapi maknanya. Bitadabburil makna, dengan meresapi maknanya. Mula belajar nahwu, sorof, bahasa Arab itu pentingnya di sini nih. Biar maca Quran kuwi paham maknane Quran, karepe Quran iki piye. 1,
tilawatil Quran dengan meresapi maknanya, walil batnil khola, walil batni dan terhadap perut, al khola sunyi ya, atau lapar. Al khola lapar apa baten. Yang kedua itu perut yang tidak terlalu kenyang, lapar. Kalau hatinya perutnya itu kenyang atau terlalu kenyang, kekenyangan, itu biasanya hati itu atos. Hati atos itu wangel diajak ibadah. Kalau dinasihati itu susah. Itu hati atos. 2. Wa qiyamul lailin, nomor 3, wa qiyamul lailin lan ibadah pada waktu malam. Wa qiyamul lailin lan ibadah pada waktu malam. Ibadah pada malam ini bukan hanya sholat saja, tapi ya zikir, mutola'ah kitab, maknani kitab. Jadi yang dimaksud qiyamul lail bukan hanya berdiri untuk sholat saja, tapi pokoknya semua ibadah pada waktu malam. Nomor 3, terus nomor 4, watadorru'u dan tadarru', merasa hina, merasa rendah, bisahari pada waktu sahur. Maksudnya pada sepertiga malam yang terakhir. Ini disebutkan secara khusus karena ini menunjukkan betapa pentingnya tadarru', DP, merasa rendah, memikirkan semua dosa yang dilakukan di siang hari pada waktu sahur. Mestinya tadarru' bisahar itu termasuk bagian dari qiyamul lail. Tapi anehnya di sini itu disebutkan tersendiri, dipisah. Ini menunjukkan bahwa tadarru' ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Wa mujalasatus sholihina, dan duduk bersama orang-orang soleh, al-fuddola yang diutamakan. Siapa solihin? Hidup bersama di kalangan orang-orang yang soleh. Nah, ukuran orang soleh itu apa? Orang soleh itu adalah orang yang selalu memenuhi kewajiban kepada Allah dan memenuhi kewajiban kepada sesama manusia, itu soleh. Artinya kalau ada orang hanya baik kepada Allah tok, ibadai rajin, ibadai bener, tapi kepada orang lain jelek, suka nyakiti orang, itu berarti bukan soleh. Atau dibalik, kalau ada orang hanya baik kepada sesama manusia, luman, menghargai, tawadhu, nggak pernah nyakiti, sabar kepada orang, disakiti juga diem, tapi nggak pernah sholat. Kewajiban kepada Allahnya nggak baik, ini juga bukan orang soleh. Jadi wong soleh itu ukurannya 2 ini. Hablum minallahnya jelas, baik, terpenuhi, hablum minan nasnya juga baik. Nah, jadi ada 5 obatnya hati apa tadi? 1 apa? 1 tilawah, baca Quran dengan angan-angan maknanya. Kemudian perut jangan sampai dijaga, jangan sampai kekenyangan, tapi diusahakan dalam kondisi lapar. Kalau toh makan, kaidahnya begini, makan itu, aturan makan itu, makanlah sebelum makanlah hanya kalau sudah betul-betul lapar, bila perlu terpaksa. Artinya kalau nggak makan itu sakit, nah itu baru makan. Wah, itu nanti ibadahnya fardu itu. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang. Jadi makan kalau tidak terpaksa, berhenti makan sebelum kenyang. Wah, itu keren itu. Kalau kita kan enggak, tergantung lawe opo. Lawe opo, lawe enak ya wis digasak kabeh. Barang makan enggak enak hasilnya. Bukan begitu ukurannya. Itulah pengendalian nafsu itu di situ.
termasuk bulan Ramadan. Wong Ramadan itu tujuannya kanggo menghajar nafsu, ngelatih nafsu. Malah kebiasaan kita itu pada waktu buka Ramadan, apapun diadakan itu. Nafsunya dilos, dipuas-puaskan. Ini kebalik. Tujuannya poso itu untuk ngelatih nafsu, biar manut kepada aturan syariat, akal. Malah waktu buka, dilos, dibebaskan, dituruti kabeh nafsune. Jadi enggak. Makanya puasa kita itu selawalalah diterima seuntung-untungan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama menambahkan tidak hanya 5, justru yang penting itu adalah aklul halal, mangan barang halal. Kita usahakan jangan sampai ada barang haram masuk ke perut. Syukur-syukur syubhat itu jangan masuk, disaring betul. Justru ini yang paling utama. Mangan barang haram. Kalau makan barang haram, begitu makan barang haram, makanan di perut itu jadi darah. Darahnya berarti darah dari haram. Kemudian menjadi daging. Dagingnya menjadi barang daging haram. Nah, daging haram diajak ibadah wabot, diajak jalan gitu, jalannya ke kiri aja, miring ke kiri terus. Ke kiri itu neraka. Ke kanan itu surga. Jadi jalannya miring ke kiri. Diajak kanan itu susah. Atine peteng, atine gelap. Semuanya cukup barang halal. Ada lagi yang menambahkan waqad gila menang, apa tidak banyak ngomong. Ada lagi yang menambahkan uzlah, ya, kayak kemarin itu uzlah. Uzlah itu bisa menjernihkan hati sebagai tombo hati. Karena orang kalau sering menyaksikan maksiat, itu hatinya juga menjadi atos. Sekalipun nggak melakukan maksiat ya, tapi sering melihat orang melakukan maksiat atau sering melihat orang yang menuruti hawa nafsunya. Senang-senang melihat orang joget, pada joget itu halal sebetulnya. Orang nyanyi itu halal, mubah. Tapi kalau orang kakek melihat orang yang senang-senang seperti itu hatinya itu bisa menjadi atos. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, faedah baca Quran ini luar biasa. Banyak sekali lah. Kita langsung aja. Nah, mujalah solehin tadi yang penting ya, mujalah solehin. Hidup bareng dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kalau ini keturutan itu yang lain ikut tadi. Jadi orang soleh itu paling enggak kita itu ikut. Jadi ada beberapa faedah yang kita dapat kalau kita itu selalu hidup bersama orang soleh. Yang pertama, al-iqtida' bihim fi af'alihim wa aqlihim wa ahwalihim. Paling enggak itu kita bisa mengikuti kepada gaya tingkah lakunya, ucapannya, halianya itu kita bisa niru. Gaya watu wong soleh mbek wong enggak soleh itu kan beda. Gaya jalannya aja itu beda. Gaya makannya itu beda. Lah kalau kita sering bergaul dengan orang seperti itu, kita bisa niru perilakunya, halia hari-hariannya seperti itu. Itu yang pertama. Wa tad'u ila Allah yurdiya li nafsihi ayyaksura anhum. Bergaul dengan orang soleh itu juga bisa melatih kita, mengajak kita untuk tidak rela kepada keinginan nafsu. Tidak rela. Jadi gini, orang itu kan senengan itu kan ditakdir nih, dilalah orang itu mematae itu seneng nuruti nafsu. Nah, nek bergaul wong sing soleh itu kita bisa kesetut itu katut dengan kondisinya itu bisa gampang untuk
ya tidak mengikuti kepada keinginan nafsu, enggak rela kepada nafsu. Yang berikutnya faedahnya agar kita itu terbiasa untuk memandang kepada orang yang lebih baik dari kita dalam urusan akhirat. Nah, itu faedahnya banyak sekali sehingga kita tergugah untuk selalu menyamai dia. Nah, syukur-syukur bisa mengungguli dia. Jadi al-munafasah fil khair. Jadi selalu bersaing dalam kebaikan. Kayaknya tidak seperti itu lagi. Namanya hafal Quran itu sebagai semacam status sosial. Kalau punya anak yang hafal Quran itu wah gitu. Wah. Jadi kejebak pada tujuan-tujuan yang hanya sifatnya duniawi. Ini yang mesti hati-hati. Nah, kita coba ukur dari koyo apa sih orang yang menghafalkan Quran itu mestinya kayak apa perilakunya. Biar tidak masyarakat biar tidak tertipu dengan begitu banyaknya orang hafal Quran tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlaknya Quran. Ini malah bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali qori'in dan bagi orang yang membaca Quran, wali hafidhin dan bagi orang yang menghafalkan Quran, yatakhallaku hendaknya berakhlak siapa qori' wal hafid, berakhlak bimahasinis syami dengan tabiat yang baik. Bimahasinis syami dengan tabiat atau watak atau akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik atau watak yang baik. Ayat tabi'ah ar-radiyati yang diridhoi, ar-radiyati yang diridhoi, mukmila dalam keadaan menyempurnakan akhlak. Mukmila dalam keadaan menyempurnakan akhlak. Ini pertama ini. Jadi hendaknya orang yang menghafalkan Quran itu betul-betul harus menjaga akhlak yang diridhoi oleh Allah. Contohnya apa? Kazahadatit dunya, seperti zuhud atau benci kepada dunia. Kazahadatit dunya seperti benci kepada dunia. Zuhud dunia, pengertian zuhud kemarin ya. Kenapa zahada itu disebut benci kepada dunia? Karena ya sebetulnya biang kerok itu ya kemarin kan begini, zuhud itu kan yang penting itu sebetulnya antara harta dengan enggak punya harta itu kondisinya sama. Nah, tapi biasanya orang normal itu justru lebih cenderung kepada harta ini. Hubud dunia, senang kepada dunia inilah yang merusak semuanya. Sehingga kemudian zahid ini disebut benci kepada dunia. Mergo cara biang keroknya itu mergo terlalu cinta kepada dunia, sehingga zuhud dunia itu diartikan benci kepada dunia. Lawan dari cinta kepada dunia. Tapi sebetulnya makna hakikinya zuhud itu ya hatinya itu lepas, 11 enggak pengaruh pada hati. Tapi sering zahadat dunia itu dimaknani benci kepada dunia. Mergo tadi itu. Karena biang keroknya itu cinta kepada dunia dan lawan dari cinta itu ya benci kepada dunia. Kazahaditi dunia seperti benci kepada dunia. Ya, itu aja ukurannya. Kadza tarku mubalatan biha. Kadza itu seperti zuhud, tarku mubalatan, tarkun yaitu meninggalkan mubalatan akan memperhatikan biha terhadap dunia. Gampangannya kalau bahasa Jawa itu enggak ngereken dunia. Enggak direken dunia, enggak diperhatikan Allah dunia itu. Yang penting itu akhirat. Yang penting itu adalah sesuatu yang mengantarkan kepada akhirat. Kalau ada dunia yang tidak bisa dipakai untuk menuju akhirat, enggak mau. Nah, tapi kalau dunia kok bisa mengantarkan kepada akhirat, pikir-pikir, diambil. Nah, wa bi ahliha
dan meninggalkan kepada ahli dunia. Wa bi aliya, dan meninggalkan kepada ahli dunia. Tegese menghindari kepada orang yang seneng nanggone dunya, mutakallila dalam keadaan sedikit, mutakallila dalam keadaan mensedikitkan dunia dan ahli dunia. Mensedikitkan dunia dan ahli dunia. Wah, ini berat ini. Jadi kalau ada orang menghafalnya Quran kok sing dipikir niku dunya. Misalnya begini, anak saya tak pondok ning Quran biar nanti menjadi ulama. Ulama itu jah. Jadi ulama itu mau kedudukan duniawi, ulama itu. Jadi kalau ada orang kepingin, itu termasuk jah. Jadi posisi ulama itu juga termasuk jah tersendiri. Tak pondok nih biar nanti dihormati oleh masyarakat. Nah, dihormati masyarakat itu dunia. Tak pondok nih, tak kokon menghafal Quran biar nanti menjadi orang yang gampang golek rezeki nih. Wah, itu dunia mana? Lah piye? Ya pokoke golek ridhane Gusti Allah, baca Al-Qur'an untuk nurut nanggone perintahane Kanjeng Nabi, golek fadilai Al-Qur'an, njaga Qur'an, iku mulya semulia-mulyanya, itu njaga Qur'an. Wong sing mulya iku wong sing ning ati niki ana Qur'an. Apa ya sing wong sing hafal Qur'an. Itu nggak bisa tercapai kalau ngapalnya Quran itu tujuannya hanya urusan duniawi. Oke. Wa kadza sakha wal judu tsumma makarimul akhlaqi tsumma talaqatun la khotila. Wa kadza, dan itu seperti zuhud. As-sakha yaitu dermawan atau loman. Wal judu, dan ini hari bersama ada mentakan sama. Wal judu dan dermawan. Wal judu dan dermawan. Jadi apa ya? Jadi begini. Ada mengatakan sakhok dengan jud itu sama, nggak ada bedanya. Nah, tapi kalau melihat musonef di sini menyebutkan terpisah, itu berarti berbeda. Jadi memang ulama berbeda pendapat, yang mengatakan sama dan berbeda. Kalau sakhok itu man badalal akthar wa apinasi syai'an. Kalau jud itu mangkosa ad-doror wa athara ghairu ala nafsi. Oh, gini. Sorry. Atau al-ba'd wa abqa al-ba'd fa huwa sahibu sakhok. Jadi jud itu lebih baik daripada sakhok. Kalau jud itu dia lebih banyak memberi daripada yang disimpan untuk dianya sendiri. Jadi yang untuk sini asal cukupnya saja, yang lebih banyak kamu. Nah, itu namanya jud. Kalau sakho itu 50-50 lah. Jadi antara yang diberikan kepada orang dengan yang disimpan untuk dirinya itu imbang. Itu sakho. Kalau jud itu lebih dari itu, yang diberikan kepada orang lebih banyak daripada yang disimpan. Yang hebat lagi itu namanya ithar. Ithar itu artinya mendahulukan orang lain sekalipun dirinya itu menderita. Gimana? Itu ithar namanya. Lebih baik saya menderita, kamu saja yang. Nah, itu namanya ithar. Jadi ada as-sakho, ada al-jud, ada al-ithar. Wakadha, dan demikian itu as-sakho, yaitu as-sakho, tadi pengertian tadi itu memberikan. Ada yang mengatakan sakho itu memberinya itu disertai dengan rasa senang, dan itu memang wataknya seperti itu. Itu lawan dari syuh. Syuh itu sama dengan bukhel. Syuh itu kikir, al-bukhel juga kikir. Cuman bedanya kalau syuh itu emang gawanannya koyok gawanan dari lahir itu memang seperti itu.
memang dilahirkan orang ini punya karakter medit, kikir. Itu suh. Kalau buhal itu dia kikir tapi tercipta karena pergaulan, apa karena pemahaman dan seterusnya, sehingga dia menyebabkan dia itu kikir. Nah, ada yang begitu. Nah, suh lawan dari sahok. Kalau sahok itu berarti memang sejak lahir memang dia itu memang sudah loman, sudah suka memberi dari sononya. Nah, biasanya ciri-cirinya itu memberikannya itu disertai dengan rasa yang senang, puas. Nah, kalau jud itu memberi tapi sifat memberi tapi bukan bawaan, tapi memberi ya karena bentukan. Jadi ada latihannya, ada paksaannya, ada unsur paksaan dan seterusnya. Itu jud. Sehingga jud itu memungkinkan bisa bercampur dengan riya. Kalau jud, kalau sahok biasanya enggak. Jadi kalau sahok itu tidak memungkinkan bercampur dengan riya karena memang wataknya seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, kalau jud, loman yang jud itu karena hasil dari belajar, dari paksaan, dari pengkondisian, maka memungkinkan untuk kecampur dengan riya. Ya, itulah apa perbedaan pendapat dalam para ulama mengartikan sebuah makna. Terus summa makarimul akhlaki, summa tolakatun lahotila. Summa makarimul akhlaki, kemudian semua akhlak yang mulia. Summa makarimul akhlaki, kemudian semua akhlak yang mulia. Artinya orang yang menghafalkan Quran itu harus membiasakan semua akhlak yang mulia. Summa tolakotun, kemudian wajah yang berseri. Wah, tolakoh itu wajah yang berseri atau wajah yang senyum. La khotila dengan tanpa menipu. La khotila dengan tanpa menipu. Gini, wajah yang tersenyum itu kan begini ya. Jadi yang senyum itu bukan mulutnya. Biasanya kita itu kan senyumnya itu mulut. Tapi kalau senyum itu dimunculkan dari hati yang bersih, nggak ada dendam sama sekali, nggak ada sakit sama sekali, nggak ada meremehkan orang lain, memandang orang lain semua baik, itu akan naik ke wajah, kemudian wajah itu bisa menceritakan kondisi di dalam hati, sehingga hatinya selalu senyum. Wajahnya itu senyum. Pernah dengar nggak wajah senyum? Jadi ini kalau saya tutupi begini, antara sedih, senyum dengan gregetan kan beda. Nah, orang ini itu kira wajahnya itu selalu, bukan mulutnya. Nah, kalau mulutnya kan sering, itu kan mulutnya. Ini wajahnya itu, nah itu cermin dari hati. Dan biasanya orang seperti orang yang punya sifat rahim, orang yang punya sifat kasihan kepada siapapun, orang yang punya sayang kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang brengsek, yang fasik, yang kurang ajar, tetap punya rasa kasihan. Ya Allah, kasihan, orang ganteng begini kok kurang ajar. Ya Allah, nanti kalau di akhirat bagaimana ya? Jadi bukan benci yang muncul, tapi apa? Sayang. Kemudian muncul ke dalam wajah, sehingga wajahnya itu kelihatan selalu tersenyum. Masya Allah. Saya melihat orang seperti ini, melihat. Ada kiai, kalau sampai sowan ke kiai-kiai yang malim itu kan, melihat wajahnya saja sudah terasa nggak kan? Terasa nggak? Melihat wajahnya tok itu lebih adem mati itu. Ya Allah, nah itu cermin dari hati. Nah, kalau hatinya itu diliputi dengan kebencian, itu
itu muncul sampai ke wajah sehingga sampai ucapannya. Sering kan kita lihat juga orang yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar tapi kasar. Melihat wajahnya saja itu serem gitu loh. Itu nggak simpatik. Tolakotul wajih. Jadi wajahnya itu sumeh, kalau bahasa Jawa itu istisrok itu kayak cerah. Nah, wasti besar, selalu menampakkan berseri-seri. Kalau bahasa pasnya menurut saya itu wajahnya bersenyum, bukan mulutnya ya, wajahnya bersenyum karena cermin hati tadi itu. Tapi yang la khotilah, bukan membujuk. Ada ya senyum tapi membujuk, senyumnya menipu. Sampai pernah melihat nggak datang ke kantor-kantor bank itu dicemburuti sama pelayannya? Selalu senyum, padahal hatinya itu kadang-kadang nggak karu-karuan. Nah itu namanya senyumnya senyum. Nah, kira-kira gitu, kira-kira. Bawa alam ya, kira-kira. Senyum sing la khotilah, ini la khotilah. Senyumnya itu dipaksakan, padahal hatinya. Oke, jadi sakho, loman, jud, makarim, berakhlakul karimah, semua akhlak. Nah apa saja akhlak itu? Misalnya begini, ini disebutkan. Summa yatasif makarim akhlaki katawakuli, seperti tawakal kepada Allah. Kemarin ya. Terus pokoknya urusan dipasrahkan kepada Allah. Semua urusan apapun, seberat apapun, Allah. Tapi jangan salah, kundang menyerahkan semuanya tanpa usaha. Nah, itu namanya maghrur. Namanya pasrah itu setelah usaha. Kemudian husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangka kepada siapapun. Kepada Gusti Allah, kepada Rasulullah, kepada semua orang baik maupun orang jahat. Tetap husnudzon. Husnudzon lawan dari suudzon. Suudzon berbeda dengan waspada ya. Jangan sampai dicampurkan ini. Suudzon itu berbeda dengan waspada. Berarti waspada ya. Waspada itu selalu siap, selalu gitu ya. Husnudzon selalu berbaik sangka. Nah, praktek dari husnudzon itu misalnya itu ya selalu mentakwil terhadap perbuatan orang. Artinya begini mentakwil itu. Saya jalan kemudian ketemu dengan sampean. Ketemu sampean kok sampean cemberut kepada saya. Nah, melihat orang lain cemberut kepada kita itu bagaimanapun tetap harus husnudzon. Cara dia ditakwil. Jadi cemberutnya itu kita maknai sebagai sesuatu yang tetap baik. Nah, misalnya kita beri alasan-alasan yang bisa kita terima. Oh, kenapa ya kok cemberut kepada saya? Oh, mungkin dia itu bukan cemberut kepada saya. Hatinya sedang sedih karena habis bertengkar sama istrinya. Oh, dia tuh paling habis dimarahi sehingga itu bukan cemberut kepada saya. Jadi selalu dimaknai baik. Husnudzon. Oh, jangan-jangan dia itu sedang sakit gigi. Jangan-jangan sedang nggak enak badan sehingga lupa kalau ketemu dengan saya sehingga cemberut. Jadi tetap ditakwil. Dimaknai sendiri dengan makna yang lain yang tidak sesuai dengan zahirnya. Nah, itu cara menyikapi. Wal khaufu dan khauf. Khauf itu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut yang beralasan. Waridho dan ridho terhadap semua takdir Allah. Wal insofu fil muamalah, warifku fil mujadalah, wala'atu fil ahkam, wal isan fil sir, wal ithar fil aus. Jadi banyak sekali akhlak-akhlak yang mesti dimiliki oleh orang yang menghafalkan Quran.
Karena innallaha karimun yuhibbu makarimal akhlak. Allah itu sangat mulia, menyukai kepada akhlak yang mulia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal hilmu tsummas sabru wal hilmu tsummas sabru tanazzuhu. Ada tsumanya? Wal hilmu tsummas sabru tsumma tanazzuhu. Iya, betul. Ada sumanya ya? Oh iya. Wal hilmu tsummas sabru tsumma tanazzuhun amma dana min maksabin mutajammilah. Ini ya, kata ada summanya yang hilang. Wal hilmu dan bijaksana. Hilmu. Tsummas sabru kemudian sabar. Tsumma tanazzuhun kemudian membersihkan diri. Tsumma tanazzuhun kemudian membersihkan diri. Membersihkan diri amma dari perkara dana yang hina apama atau yang rendah min maksabin dari urusan pekerjaan. Min maksabin dari urusan pekerjaan mutajammila dalam keadaan memperbaiki. Mutajammila dalam keadaan memperbaiki diri. Akhlak berikutnya adalah hilmu. Hilmu itu bijaksana kalau terjemahnya. Apa maksudnya hilmu? Tarkul ujlah wa ta'anni fil umur wasi'atus sodri. Tarkul ujlah, tidak selalu terburu-buru. Tapi bagaimana? Wa ta'anni fil umur. Selalu apa? Tidak terburu-buru itu apa? Bahasa kebalikannya. Santai bisa? Jadi apa? Tidak panik. Tidak panik, tidak keburu-buru, tapi dia santai. Wasi'atus sodri, dan hatinya itu luas. Hatinya luas itu artinya gampang memaafkan, gampang tidak terganggu. Jadi hatinya itu luas. Tidak mempermasalahkan kesalahan yang kecil. Nah, udah gitu aja. Nah, gitu namanya wasi'atus sodri. Gambarnya begini, wasi'atus sodri itu. Kalau di ruangan ini itu ada bangkai tikus di pojok sini, kira-kira kita terganggu nggak? Kita ada di sini, ada bangkai tikus di sini, terganggu nggak? Kita, baunya terganggu nggak? Terganggu. Bandingkan dengan kalau bangkai tadi itu di GBK, di lapangan GBK, Gelora 10 November, Gelora Bung Karno. Yang seluas itu ada bangkai, kemudian sampai aja di tempat yang beda. Terganggu nggak? Enggak. Nah, orang yang wasi'atus sodri kira-kira hatinya itu kayak sedang berada di GBK tadi itu. Jadi kesalahan-kesalahan orang lain itu nggak mengganggu dirinya. Sehingga gitu aja. Gampang memaafkan, gampang melalaikan, gampang melupakan kepada kesalahan orang, tidak mempermasalahkan jauh. Tapi kalau hatinya sempit, diganggu dikit aja langsung muncak. Disalahi dikit, nah itu namanya hatinya itu sempit. Nah, orang yang menghafalkan Quran, orang yang ahli baca Quran, mestinya orangnya itu seperti itu. Mbok disakiti, alhamdulillah malah senyum, ting. Kayak kemarin kan ajarannya kan, terhadap kebodohan orang kita memaafkan. Masya Allah. Bisa nggak ngelakoni Kang? Wal hilmu. Jadi definisinya hilmu itu tidak keburu-buru, tidak keburu mengambil sikap, tapi santai dulu, dilihat dulu.
Nah, kalau ada orang salah kepada kita tidak langsung dihukum tapi dipikir dulu. Itu bijaksana. Kalau lafal halim dihubungkan dengan Gusti Allah, kebijaksanaan Gusti Allah itu misalnya kita berbuat maksiat kepada Allah. Tapi Allah tidak segera menghukum. Mestinya begini ya. Kalau kita menggunakan tangan ini dipakai untuk maksiat kepada Allah, mestinya hak kita itu langsung dipotong oleh Gusti Allah, tangan kita itu. Mestinya kan begitu. Tapi faktanya kan tidak. Kita tetap dibiarkan, ditunggu oleh Gusti Allah, siapa tahu nanti mau tobat. Itulah sifat ilmunya Allah. Nah, sifat begini nih kita tiru. Nah, gitu. Kalau ada orang nakal kepada kita, kita maafkan, kasih kesempatan, perbaiki diri. Nah, itu hilmu. Wal hilmu, ini bahasa Indonesianya apa? Sifat begitu bahasa Indonesianya apa? Biasanya diterjemahkannya sih bijaksana. Biasanya. Tsummas sabru, kemudian sabar. Sabar itu tegese dia tidak suka ngersulo. Ngersulo itu apa bahasa Indonesianya? Menggerutu, Summa tanazun ammadana min maksabin. Nah ini. Kemudian dia menghindari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Yang hina. Misalkan menjadi tukang, ini yang dicontohkan di kitab ini ya, wallahu alam ya, ini al-kanasah. Kanasah itu tukang sapunya gereja. Menjadi tukang sapunya gereja. Atau al-hajamah, tukang cantuk. Kalau sini mungkin tukang sampah, pokoknya pekerjaan yang menurut orang masyarakat itu dianggap rendah. Sekalipun halal. Ini kalau bisa dihindari. Lah, dana mim maksabin, pekerjaan rendah itu biasanya aja ukurannya ini pekerjaan di mana pekerjaan itu sulit untuk menghindari perkara najis. Kemudian berkotor-kotor misalnya. Nah. Tapi wallahu alam lah. Wallahu alam. Syukur-syukur bisa kerja di kantoran, pakai AC terus, pakai dasi. Padahal bayarannya sedikit. Mutajammilah dengan selalu memperbaiki dengan perilaku-perilaku yang baik, atau di sini mutajabbi syarfi sonae, dengan melakukan profesi-profesi pekerjaan-pekerjaan yang menurut masyarakat itu adalah baik. Lah ukuran baik itu mestinya satu halal. Mbok kerja di kantoran bersih, ber-AC, berdasi kayak apa, kalau di situ tempatnya haram, itu menurut syariat tetap rendah serendah-rendahnya. Jadi ukurannya tetap halal mestinya. Wa mulazamatun lis-sakinati wal wara' wa khusyu'ihi wa tawaddu'in mutakammila. Wa mulazamatun, dan selalu menetapi diri. Wa mulazamatun, dan selalu menetapi, selalu konsisten menetapi diri lis-sakinati, kepada sikap sakinah. Sakinah itu tenang, tumaknina, tenang, tidak gerusa-gerusu. Wal warok dan wirai. Wal warok dan wirai. Wirai itu selalu hati-hati kepada urusan haram, urusan syubhat, apalagi haram. Warok itu berhati-hati menjaga diri agar terhindar dari urusan syubhat yang gak jelas, apalagi urusan haram. Wa khusyu'ihi, dan khusyuknya orang. Wa tawaddu'in, dan tawaddu',
rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, mutakammila dalam keadaan menyempurnakan siapa man, mutakammila dalam keadaan menyempurnakan siapa man. Jadi orang penghafal Quran mestinya orang yang ahli baca Quran, penghafal Quran sikapnya tenang, tidak gerusa-gerusu. Jadi menjaga kewibawaan, jalannya pun tenang. Kan bisa dirasa beda ya, orang yang gerusa-gerusu, tengok-tengok, jalan aja. Tapi orangnya itu tenang, menunduk gitu, wakor, wirai, khusyuk, tawadhu. Nah, tawadhu ini kepada siapapun. Tawadhu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama, kepada semua orang. Tawadhu kepada Allah itu artinya berarti nerima apapun perintah dan larangan dari Allah tanpa protes. Wis pokoknya dijalankan, nggak usah protes, nggak usah ngenyang. Ngenyang itu apa? Menawar. Wis urusan perintah wis pokoknya sami'na wa ata'na, nggak usah protes, nggak usah mempertanyakan, nggak usah mempermasalahkan, nggak usah, wis pokoknya manut. Kepada Rasul juga begitu terhadap perintah-perintah hadis. Yang kebun ya, pun ya. Sakinah wa khusyu'ihi dan khusyuk. Terus wa tawaddu'in dan tawaddu. Tawaddu tadi kepada Allah, kepada semua ya. Tawaddu itu begini. Ini sering orang salah makna tawaddu juga ya. Tawaddu itu tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur, tapi di tengah-tengah. Tawaddu itu definisinya berarti menempatkan diri pada kedudukan yang pas pada tempatnya. Contohnya begini misalkan. Misalkan di sini ada biasanya manakipan yang setiap bulan itu, misalkan ya, ada yang duduk di depan ya kan, para penggede-penggede itu kan. Nah, yang santri itu kan duduknya di depan, yang di berhadapan itu. Nah, tawadhu itu bisa menempatkan pada posisi dirinya yang pas. Nisbate santri kalau dia duduk ngotot minta duduk di depan namanya sombong. Namanya kemajon, sombong. Berarti nggak tawadhu dia. Sebaliknya, ada kiai yang semestinya dia duduk di depan, tapi dia milih dicampur dengan santri. Ini bukan tawadhu, kemunduran namanya. Lebih sombong lagi kalau ada derajatnya kiai mestinya duduk di depan, tapi dia duduk di belakang, terus ditambah dengan dia punya perasaan bahwa mestinya tempat saya itu di sana loh ya. Saya di sini itu karena tawadhu. Wah, itu orang yang lebih sombong daripada orang yang sombong. Paham ini ya? Ini. Nah, orang tawadhu itu kalau memang tempatnya di sini, ya di sini. Kalau memang tempatnya di sana, ya di sana. Jadi berarti orang tawadhu itu bisa mengukur dirinya, kemudian menempatkan pada tempatnya. Nah, tawadhu tidak merendahkan kepada orang. Mutakammila dengan menyempurnakan. Terus walikossi syaribihi wa tasrihil liha wa izalatin dufron wa ibton faf'ala. Sudah lewat ternyata ya. Maghrib ya. Oke. Kita akhiri, semoga apapun yang ya Allah moga bisa dijalankan, dilaksanakan sebisanya. La haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.